partai baru saja bisa mendapatkan setidaknya 2-3 kursi. Itu partai baru loh, partai yang bersaing dengan Pak Prabowo. Ini kayak masa orientasi mahasiswa ini. Jadi masa orientasi para menteri dan calon wakil menteri gitu ya. Kayak ospek ya. Jadi kayak ospek. Kembali di interupsi, pemirsa silakan saling kritik tapi jangan baper. Nah tadi saya bertanya kepada Bang Eben yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Bang Eben, kalau boleh tahu kasih bocoran ke kita semua Bang Eben. Tadi di ospek di Hambalang itu diapain aja Bang Eben? Pemateriannya pembekalan soal ke depan. Semoga di pemerintahan Pak Prabowo ini semua menteri dan wamen bisa menjadi tim yang solid, tidak ada lagi nanti visi menteri, visi wamen, semua ikut visi presiden. Pertama itu. Kedua, pesan presiden juga Pak Prabowo tegas sekali. Kalau nggak sepakat dengan gagasan saya, dari sekarang aja mendingan mundur gitu. Itu pesan yang luar biasa. Karena tadi banyak sekali hal-hal yang tidak publik ketahui selama ini bahwa Prabowo itu punya karakter yang selain keras dan tegas. Dia nggak punya karakter sebagai seorang yang hipokrit ya, munafik. Dia bilang suka ya suka, enggak gitu. Artinya dia coba kita belajar berjujur lah bangsa ini. Apalagi tadi dia menjabarkan sesuatu yang menurut saya itu membuat kita semakin terkaget-kaget lah ya, karena ternyata ya ini yang bangsa ini butuhkan, pemimpin yang punya karakter, ketegasan dan sebagainya gitu. Dan apalagi momen hari ini beliau ulang tahun ya 17 Oktober. Boleh, kenapa Bang Ray? Silakan. Bang Noel, Bang Ray Rangkuti mau nanya nih. Kalau pemimpin yang kemarin dibutuhkan bangsa ini nggak Noel? Ya, termasuk. Karena setiap pemimpin itu kan punya sejarah masing-masing, Ray. Nggak bisa kita menegasi pemimpin sebelumnya. Karena pemimpin yang kemarin itu akan melahirkan pemimpin baru, selalu begitu di dunia ini. Mau seburuk apapun pemimpin, dia punya sejarahnya gitu. Oke. Nanti saya akan korek-korek lagi nih apa yang Bang Eben terima dalam. Bisa lama nih bro. Oke. Bisa lama nih. Oke, nggak apa-apa. Tapi tadi saya menarik nih, saya ke Bang Ray dulu. Bang Ray pakai batik. Jangan-jangan Bang Ray tadi dipanggil ke Hambalang. Makanya tadi dia nanya ke Bang Eben gitu. Tadi Bang Ray ketemu nggak gimana? Saya tadi di sampingnya Hambalang ya. Harap Noel panggil saya juga. Ternyata Noel, jangankan kau Ray, aku aja belum tentu pasti nih, kayak gitu kan jadi repot aku. Repot aku. Aku balik lagi datang ke sini ya kan. Tapi kalau tadi apa yang disampaikan oleh Bang Eben, tanggapan Anda Bang Ray? Gini, saya nggak mau tanggapi itulah, itu kan pendapat beliau. Saya melihat struktur yang sekarang aja. Menurut saya itu justru menggambarkan kelemahan dari kepemimpinan Pak Prabowo. Lemah dari aspek apa? Setidaknya dari 3 sudut. Pertama adalah lemah di bawah tekanan partai. Ini kabinet yang boleh disebut paling banyak nih anggota partai politiknya gitu. Satu partai aja bisa dapat 8 kursi, ya kan, satu Golkar partai paling banyak. Ya salah satunya adalah Golkar gitu kan. Nah, partai baru saja bisa mendapatkan setidaknya 2-3 kursi. Itu partai baru loh, partai yang bersaing dengan Pak Prabowo. Kalau kita belajar dari yang sebelumnya, paling hebat mereka itu dapat 1 kursi gitu. Nah mungkin di badan-badan diberikan gitu. Tapi sekarang ini oleh Pak Prabowo dikasih malah kalau nggak 2-3 kursi gitu. Nah oleh karena itu, yang samar-samar mendukung bisa juga loh dapat 1 kursi. Yang samar-samar loh itu gitu. Nah oleh karena itu menurut saya ini salah satu kelemahan Pak Prabowo berhadapan dengan partai-partai politik. Yang kedua, kelemahan Pak Prabowo berhadapan dengan pemerintahan yang sebelumnya, dalam hal ini Pak Jokowi. Kan ada sekitar 16 katanya ya, menteri yang ada di zamannya Pak Jokowi itu juga sekarang ikut lagi kemungkinan akan menjabat lagi sebagai menteri kembali gitu. Yang kita nggak jelas apa ukurannya. Baik. Kalau mungkin soal ekonomi kita mengerti, mungkin bagian dari kelanjutan gitu. Tapi kalau misalnya menteri pemuda gitu ya dan seterusnya itu ada evaluasi nggak? Baik kinerja maupun moral maupun peristiwa-peristiwa yang menghidapi dirinya. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, menurut saya ini kelemahan Pak Prabowo dengan filosofi kepemimpinannya yang selalu mengatakan harmoni-harmoni. Nah disebabkan karena terlalu dominan kata harmoni dalam dirinya itulah yang mengakibatkan adanya keinginan untuk merangkul semua kelompok yang mengakibatkan kelihatan sekarang begitu besar gitu.
Nah, yang keempat, menurut saya kepemimpinan Pak Prabowo itu tidak diorientasikan menghadapi kekinian dan masa depan. Kenapa saya mengatakan begitu? Model kepemimpinan dengan banyak kabinet itu sebetulnya mengandaikan nggak ada teknologi. Nah, dulu orang kenapa banyak menteri, banyak ini, banyak karena memang harus ditangani oleh orang. Sekarang dengan pertumbuhan teknologi, ya kan, macam-macam dan seterusnya itu, orang mengarah apa yang disebut dengan efisiensi dan efektivitas. Oke. Banyak pekerjaan manusia sekarang yang bisa digantikan oleh teknologi macam-macam. Maka sangat apa menurut saya itu sangat unik di tengah begitu banyak sekali perkembangan teknologi yang dapat membantu efisiensi dan efektivitas pemerintahan, Pak Prabowo malah membesarkan. Artinya menurut Anda kerja menteri bisa digantikan oleh teknologi yang sekarang berkembang begitu? Ya, enggak, filosofinya saya mau katakan begini. Yang saya mau katakan itu adalah di tengah begitu banyak alat bantu yang memudahkan pemerintahan kita bekerja demi efisiensi dan efektivitas, malah Pak Prabowo kembali ke era tahun 70-an, 80-an. Oke, baik. Jadi mundur ke belakang mundur begitu ya? Ke belakang. Oke, nah saya konfirmasi. Tadi ada yang menarik Anda sebut, bahwa Golkar mendapat jatah menteri paling banyak. Kebetulan ada politisi Golkar. Ya. Bang Dev, silakan dijawab. Jangan-jangan pos basah semua yang diterima oleh Golkar. Pos basah maksudnya gimana? Nyemplung ke air dalam apa gimana? Ada 8 katanya dipanggil. Ya, info terakhir itu ada 8 kader Golkar yang dipanggil katanya untuk menteri. Terus ada 3 atau 4 Gerindra cuma 6 kayaknya ya. Aku nggak ngitung. Oke, lebih banyak Golkar kok gitu. Aku nggak ngitung. Oke, tapi 8 terkonfirmasi. Terkonfirmasi. Oke. Terus ada 4 ya, 3 atau 4 yang dipanggil untuk wakil menteri. Akan tapi pastinya jabatannya sebagai apa, menterinya bagaimana, itu ya kita tunggu tanggal 20 nanti ketika setelah pelantikan suaranya insya Allah akan diumumkan. Oke. Nah, saya ke Bang Noel lagi deh. Bang Noel, karena nggak bisa lama-lama, saya tanya nih. Bang Noel, ada informasi bahwa semua yang dipanggil ke Hambalang ini jangan-jangan masih ada yang akan, ini patut diduga ya, yang akan tereliminasi. Termasuk mungkin yang sebelumnya 8 orang, yang sebelumnya 6 orang, 7 orang. Jangan-jangan nanti ada yang tidak dapat atau jangan-jangan dapat semua. Bang Noel, informasinya di sana seperti apa, Bang? Maksudnya gimana kurang dengaran tadi? Oke, 109 orang ini apakah akan jadi semua masuk dalam kabinet atau masih dipilih? Artinya ada yang dieliminasi, Bang Noel, informasi yang Anda terima langsung di Hambalang. Yang 109 yang kamu sebutkan itu sebetulnya tidak semua menteri dan nggak semua wamen. Itu ada staf sus, ada apa, banyak. Orang salah aja itu, seakan-akan 100 sekian, nggak ada itu. Ya kalaupun itu kan yang nanti yang bisa terkonfirmasi ketika tanggal 20 lah ya, Pak Presiden yang akan menyampaikan langsung. Kayak kita ini kan nggak mungkin lah. Gitu, apalagi hal-hal yang kayak gimana, biarkan nanti Pak Presiden yang menyampaikan di publik lah. Oke, tapi semuanya akan dapat jabatan ya, baik itu di staf sus, kepala lembaga, dan lain sebagainya. Ya itu Pak Presiden yang langsung akan menyampaikan soal dapat atau tidaknya. Kita kan nggak punya hak menyampaikan kalau tidak diizinkan untuk menyampaikan ke publik gitu. Oke, tapi tadi Bang Rey katakan bahwa 109 ini adalah wujud kelemahan dari Pak Prabowo Subianto. Tanggapan Anda? Justru menurut saya apa yang disampaikan Rey itu adalah vitamin baru. Pemerintah ini harus dikritik, tidak boleh tidak ada kritik. Kalau itu sebuah kelemahan, ya nanti kita tunjukkan bahwa ternyata ini menjadi kekuatan gitu. Jangan juga apa yang si Rey kawan saya sampaikan menjadi alergi, nggak boleh. Dan saya senang harus ada model-model kayak Rey lagi. Biar demokrasi ini benar-benar terbangun dan kekuasaan ini nggak boleh terlalu terlena. Oke, kemudian tadi juga Pak Prabowo kan kemarin kan berulang tahun. Tadi ada acara apa di dalam Hambalang, Bang? Nggak ada, ya biasa, pembekalan dan sebagainya. Tidak ada seremonial apapun, nggak ada, pembekalan normal aja sama kayak kemarin tanggal 16. Pembekalan, semua punya komitmen kerja untuk rakyat, jangan kerja buat individu-individu, kayak gitulah. Jadi ya ada atmosfer semangat lah, ada energi yang luar biasa yang disampaikan presiden yang terpilih. Oke. Pak Prabowo Subianto. Oke, katanya kan Bang Noel buru-buru. Oke, sebelum saya izinkan pamit, Bang Noel, saya ingin konfirmasi dulu nih. Jangan-jangan Bang Noel dapat bocoran. Kapan kira-kira Pak Prabowo ketemu dengan Ibu Megawati Soekarno Putri? Tahu nggak informasinya? Wah, kalau itu saya tidak tahu itu. Saya nggak ngurusin pertemuan soalnya. Tapi jadi kan sebelum pelantikan? Kalau soal jadi saya nggak berani ngejawab. Orang saya pertama bukan Bu Mega. Nanti malah saya salah informasi Bu Mega ya.
Oke, informasi yang kita terima kan Pak Prabowo mau naikin nasi Terima kasih goreng. ya. Oke, Bang Noel. Ya. Terima kasih banyak. Silakan kembali dilanjutkan aktivitasnya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Interupsi. Nah, saya kembali ke Bang Ferry. Bang Ferry, menurut Anda pembekalan di Hambalang efektif nggak untuk 109 orang yang akan jadi kabinet ini? Ya, berdasarkan Undang-Undang Dasar pasal 17 bahwa Presiden itu dibantu oleh menteri-menteri, diangkat, diberhentikan oleh Presiden, dan masing-masing menteri itu bertugas berdasarkan urusan pemerintah tertentu. Artinya orang yang akan dipilih itu sudah pakar, sudah ahli. Mau dibekali seperti apa lagi ini? Jadi kayak masa orientasi mahasiswa ini. Jadi masa orientasi para menteri dan calon wakil menteri, gitu ya. Kayak ospek ya? Jadi kayak ospek. Nah, menurut saya kalaulah kemudian presiden terpilih meyakini kapasitas para calon, mestinya sudah diarahkan dan diskusi soal apa yang akan dilakukan ke depan. Tidak lagi seolah-olah orang ini belum punya kemampuan, tidak paham dan sadar bahwa visi misi ya visi misi presiden, tidak ada visi misi para menteri. Nah, pernyataan-pernyataan seperti itu seolah-olah presiden memaknai ini 109 orang belum paham bahwa visi misi itu yang punya saya. Anda hanya pembantu yang akan mengerjakan urusan pemerintah yang berdasarkan visi misi dia sesuai dengan undang-undang rancangan pembangunan nasional, gitu ya. Nah, oleh karena itu aneh saja ini peristilahan baru, mudah-mudahan tidak jadi tradisi ketatanegaraan ada masa-masa ospek seperti ini, tetapi presiden terpilih mesti memastikan bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang ahli di bidangnya agar janji kabinet Zaken itu betul-betul diwujudkan. Oke, baik. Kalau ini kan ya silakan. Sedikit saya sebelum kita nanti lanjut kepada partai-partai baru yang sebetulnya baru bergabung. Seperti PKB ya kan, atau orang PKS. yang katanya direkomendasikan oleh PKS gitu. Karena mereka adalah partai yang mengatakan berseberangan dengan Pak Prabowo gitu. Kalau itu yang dimaksud nggak perlu sebanyak ini pesertanya. Mestinya cukup para wakil dari PKB atau wakil dari PKS yang jelas-jelas visi misinya berseberangan dengan visi misinya Pak Prabowo. Oke, jadi menurut Anda nggak efektif ya pembekalan ini? Bukan soal nggak efektif, lagi-lagi model Pak Prabowo ini memboros-boroskan uang itu maksudnya, modelnya. Maksudnya tidak efisien. Sudah banyak sekali pesertanya, pakai yang begini-beginian demi menyatukan visi, padahal ini kan pendukung beliau semua ini sebetulnya. Kecuali yang dua partai yang kita sebutkan. Kalau maupun penyatuan visi, dua partai itu sudah cukup. Mana calon menteri dari PKB, mana calon dari PKS, itulah dia diorientasikan untuk masuk ke dalam visi misinya Pak Prabowo, mengingat mereka dulu mengatakan berseberangan dengan Pak Prabowo. Kalau seperti ini pemborosan menurut Anda begitu ya? Oke, Bang Igor, ditanggapi, Anda setuju nggak ini pemborosan atau tidak? Tapi jangan dijawab dulu, usai jeda. Interupsi akan segera kembali. Pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah di Interupsi. Bang Igor udah mau gigi 5 langsung.